Halo, jalan-jalan ke pasar Seni. Cakep. Tidak lupa membawa uang 200. Cakep. Saling menjaga silaturahim ulama dan umaro agar senantiasa terjadi yaitu kebersamaan. Karena patut kan kada penyanyi kan, kami membuat barusan. Ada lagi. Merayap ular di tengah rawa. Allah kata itu orang. Kaki dipatok kena bisanya. Setiap makhluk yang bernyawa pasti kembali pada penciptanya. Pak jamaknya Pak Fatahillah. Pada saat itu kita mengadakan pengajian ulama umaro. Tapi sebelum tahun 2001 di tahun 96 tahun berapa waktu sudah ada dibentuk pengajian ulama umaro di tingkat kecamatan Kebayoran Lama. Gurunya siapa? Gurunya Allahyarham Kiai Syafi'i Jami'ah. Ya. Pada saat beliau waktu meninggal di tahun 2006 atau 2007 meninggal. Ya, kita ngumpul kita rapat di bawah bersama Kiai Hadi Allahyarham Kiai Syafi'i. Kita mau mencari penggantinya siapa pada saat itu. Hari kita sepakat kita tunggu Allahyarham Kiai Hadi Sofani Zuami. Kata Kiai Syafi'i, jangan anak saya masih muda, cari yang lain yang lebih tua yang pantas. Hari kita berdua kayak ini, saya pun Amsir, beliau meninggal lagi, ya, digantilah, sopan kan dia sopan itu diganti sama Kiai Haris Akram, gitu kan? Nah itu ceritanya kenapa kita lakukan pengajian pengajian ulama umaro ini. Karena kenapa? Manfaatnya sangat luar biasa. Ini kita ngumpul selain silaturahmi, kita mengaji, ya kan? Mengkaji kitab, ceramah dan sebagainya, sampai kita silaturahmi dan mendapatkan ilmu. Nah itu yang perlu saya sampaikan oleh Ibu. Nah, kegiatan kita hari ini dipantau oleh atau dilaporkan kepada Pak Gubernur. Tadi Pak Kiai lebih dahulu sama saya. Tadi Pak foto kita segala. Saya lihat kita di HP beliau. Nyampe pesan Pak Gubernur yang di New York sana. Nyampe. Ya. Jadi bukan kita takut sama Pak Gubernur, enggak. Kita ngumpul di sini, kita mau mencari keberkahan, mencari ilmu. Ya. Nah, waktu itu Abdul Rahman Al-Farsi, kemudian Abu Ali bin Abdul Rahman As-Sajjad, kemudian Habib Hussein bin Ali bin Hussein Al-Abbas, kemudian Kiai Haji Abdul Rahman dan para ulama kumpul tercetuslah pada saat itu satu wadah untuk mempersatukan para ulama, para kiai, para asatidz dalam rangka memberikan kontribusi yang terbaik buat Jakarta. Terkumpul semua, kemudian para ulama-ulama dulu begitu luar biasa. Alhamdulillah terbentuklah pada saat itu nama PUHA. Tapi pada saat itu PUHA artinya Forum Ulama Habaib Betawi, pakai nama Betawi pada saat itu. Kali ini perjalanan waktu karena terlalu banyaknya para kiai, para ulama, para guru yang dari luar daerah tinggal di Jakarta, sehingga akhirnya dirubah nama itu dari Forum Ulama Habaib Betawi menjadi Forum Ulama Habaib Jakarta. Sampai dengan saat ini, walaupun keadaan sekarang ini kemarin kami dipanggil oleh Kiai Haji Sultan Mahmud bahwa bagaimana kondisi kalau seandainya ini dinasionalisasikan supaya tingkat nasional, ya, ini mau di tingkat nasional. Memang sampai saat ini ada beberapa provinsi yang sudah bertelepon kepada kita, yaitu baik dari Gorontalo, baik itu dari Pekanbaru, dari Medan, bahkan dari Sumatera dan Palembang sudah minta dideklarasikan
untuk forum ulama habaib ini. Tapi karena ini belum mencapai target sebagaimana yang diarahkan oleh Pak Kiai Haji Sukarmahmud, kalau belum 20 provinsi jangan dulu dinasionalkan. Jadi mesti ditunggu dulu seperti itu. Tapi kita tidak terlalu jauh ke sana dulu. Kita mau konsentrasi kepada kota kita yang kita cintai, yaitu Jakarta. Alhamdulillah, semua alhamdulillah, perhatian Bapak Gubernur kita begitu cukup baik tentang kegiatan ini. Berulang-ulang ketika kami ada di Mekah kemarin sebagai petugas, beliau pun memberikan informasi penekanan. Kalau kita semua, Allah panjangkan umurnya, Allah berikan kesehatan yang sempurna, Allah berikan keistiqomahan yang bisa terus menjalin silaturahmi dan bawa keberkahan buat kita. Insya Allah kita berjumpa kembali nanti di bulan yang akan datang. Menurut cerita itu jadwalnya pun kebayang dalam insya Allah bulan depan, insya Allah sekaligus tasyakuran insya Allah. Mudah-mudahan dari sana di sini juga direnovasi lagi, jadi dibangun lagi 17 tingkat insya Allah. Ya mudah-mudahan semuanya kepada kita. Bagaimana caranya kita kalau kita tidak mengisi sepanjang waktu kita dengan berbagai kebaikan? Apa yang harus dilakukan oleh seorang hamba Allah yang hidupnya pengen bahagia di dunia, di kubur dan di akhirat, agar terus menjadi orang bermanfaat baik lewat jalur pemerintahan maupun non pemerintahan. Bagaimana ini caranya? Kata Imam Haddad, fa illam takun mimman tastaghriqu jami'a sa'ati lailihi wa naharihi biwadati fil khairat faj'al laka awradan tuwadibu 'alaiha fi awqatin maksusah. Kalau kita termasuk orang yang tergolong tidak bisa mengisi waktu kita daripada 24 jam dengan berbagai kebaikan-kebaikan, kita setidak-tidaknya kalau pengen bahagia kudu punya wirid. Kudu punya wirid yang kita kerjakan pada waktu yang kita bisa. Jam berapa menurut kita, karena kita jadi tugas di pemerintahan atau karena kita pembisnis, karena kita pada tugas jam berapa itu kita harus punya untuk zikir dekat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus kita punya wirid, sebab kata Imam Haddad, i'lam anna lil awradi atharon kathiran fi tanwiril qalbi wa dhabtil jawari walakin la yadharu wa yata'akadu illa indal muwadhabati wa tuqam. Jadi yang namanya wirid itu adalah zikir, itu stimulus. Bagaimana kita di hati ini biar tidak oleh. Laksana orang di dompetnya ada ATM, tenang dia. Maka bagaimana supaya di jiwa kita ini ada ketenangan di dalam hidup kita? Maka kata Imam Haddad, orang yang baik itu harus punya zikir yang dia baca. Jam berapa saja, karena tiap orang tidak sama punya waktu. Ada yang tugasnya jam sekian sampai jam sekian, tidak mungkin karena dia melayani masyarakat. Maka jam berapa dia harus punya zikir, kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berbicara zikir ini macam-macam dalam Islam. Zikir itu yang tertingginya tentu qiraatul Quran. Paling tidak kita dalam sehari itu seain aja Quran tuh kita lihat. Seain aja. Kalau kita nggak mampu kayak orang-orang dulu barangkali sejuz dan seterusnya, seain. Kalau seain tidak mampu, seayat saja. Begitu. Tapi kalau seayat nampaknya kita bisa hatam 6.666 hari baru hatam Quran. Tapi enggak. Karena Al-Quran kata Nabi, sebagaimana Imam Al-Muttaqin Al-Hindi jelaskan di dalam kitabnya Kanzul Ummal dari Sayyidina Anas bin Malik
radhiyallahu taala an afdhalu ibadati ummati qiraatul Quran. Paling tingginya ibadah yang dilakukan oleh umatku baca Quran. Biar kata sedih. Ya. Begitu. Kalau kedua sesudah Quran baca sholawat. Dan kita maklumi bersama sholawat itu amat sangat agung. Yang tertingginya mematuhi perintah Allah dengan ya ayyuhalladzina amanu shollu. Ini sholawat dan ini sudah masuk. Yang ketiga beristighfar. Dan itu istighfar, dengan istighfar hati akan yang sempit menjadi lebar, hidup kita makin makmur, berkah dunia dan akhirat kita, amin ya rabbal alamin. Sejauh ini nanti kita wassallallahu wasallam ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi washabbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya setelah bertanya kepada orang yang tidak memiliki ilmu tersebut, jawabannya bukanlah sesuatu yang membawa kepada kebaikan, justru menambah kesesatan atas diri. Maka tadi saya bilang, kita di sini mendapati banyak orang-orang saleh di depan. Pandanglah mereka dengan pandangan yang penuh kecintaan. Kenapa? Karena ketika kita ingin mendapatkan anak-anak kita menjadi anak yang soleh, maka kita wajib cinta kepada orang-orang yang soleh. Apakah mungkin seseorang mendapatkan anak soleh tetapi orang tua benci terhadap orang soleh? Maka niscaya itu adalah hal yang mustahil. Cinta kepada orang soleh akan menyebabkan turunkan rahmat Allah berupa dzurriyyah atau keturunan yang juga menjadi anak-anak yang soleh. Bapak Ibu rahmat Allah Ta'ala, waktu kita tak panjang sore hari karena mungkin sudah lelah dari pagi bekerja. Tadi sudah mendapatkan siraman ilmu dari guru kita, ya, tuan guru kita, Pak Udin. Maka pada sore hari ini saya ingin mencatatkan dua hal yang penting di dalam kehidupan kita. Yang pertama tentang kejujuran, yang kedua yaitu tentang bersyukur. Yang pertama kita buka dengan ayat ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Taala dan jadilah kalian bersama dengan orang-orang yang benar atau jujur. Bapak dan Ibu Allah, kita ini sekarang sedang berada di zaman yang kadang-kadang kejujuran itu menjadi nilai yang mahal. Banyak di antara kita yang sering menghiraukan kalimat jujur. Padahal jujur adalah kunci daripada segala macam kebaikan. Salah satu kunci daripada kejujuran ataupun kebaikan, kita bisa mengambil cerita daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yang mana beliau pada suatu hari ingin pergi menuju kota Baghdad dari kota Makkah. Ini Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan ulama-ulama pada umumnya, ketika beliau ngaji dengan ulama yang berada di sekitarnya, ngajinya sampai selesai. Sampai guru di daerahnya habis, baru beliau pergi menuju negeri yang lain. Ketika Syekh Abdul Qadir Jilani berangkat menuju kota Makkah, ibunya berpesan untuk menjaga satu perkara, jangan engkau lepaskan perkara tersebut. Apa itu? As-sidq, kejujuran. Maka sebelum berangkat, ibunya membawakan kepada Syekh Abdul Qadir kucing. Kadang-kadang kalau ada kucing masuk rumah kita suka begini. Ya, keluar. Padahal kan tidak ada makanan, kira-kira begitu. Maka ini kudanya dikejar agar kudanya datang kepada dia. Lalu ditanya oleh Imam Bukhari, apakah di bersama engkau ada makanan atau ada seekor atau sebuah kandung? Lalu dijawab, maka dikatakan tidak, saya tidak membawa apapun. Lalu apa kata Bukhari? La akhbara syai'an, maka tidaklah dibawa seseorang daripada tidaklah ambil daripada sesuatu tersebut daripada orang yang suka berbohong. Maka Bapak Ibu Allah Ta'ala, kita patut berkata jujur dalam kehidupan kita, karena kejujuran adalah kunci daripada kesuksesan. Tidaklah kita dapat di kehidupan kita itu senang kecuali kita melazimkan sifat jujur. Dan ini sekali kita berada di Muharram, guru kita tadi telah memberikan wasiat yang penting. Salah satunya adalah al-istighfar. Perbanyak istighfar, mudah-mudahan sebab istighfarnya kita menjadi sebab turun rahmatnya Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia,
Sekian mungkin yang bisa saya sampaikan. Ya, apa yang baik bisa diambil, kunci kejujuran ini adalah awal tahun ya. Awal tahun biasanya kita punya target. Awal tahunnya bukan awal tahun Hijriah ya, tapi masih Muharram, kita masih berada Muharram. Kita niatkan mulai hari ini kita berjujur, kita akan membaca istighfar, bersolawat, lalu membaca syahadat, memperbanyak dengan niat untuk mempermudah segala macam urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.